Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan presentasi pada mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kita terhormat, yaitu Ibu Dr. Mega Nurprabawati, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Untuk materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai internet. Namun sebelum ke penyampaian materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama ada Valencia Nabila dengan NPM 2121511077. Yang kedua ada Anissa Endah Alifianti, NPM 2121511082. Yang ketiga Ega Rahayu, NPM 2121511088. Yang keempat Azzahrani Dauljana, NPM 2121511093. Yang kelima Marsyanda Dwi Utami, NPM 2121511099. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Lia Rahmawati, NPM 2121511110. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama itu mengenai pengertian dari internet dan cara kerja internet. Yang kedua, sejarah perkembangan internet. Yang ketiga, etika penggunaan internet. Dan yang keempat, penggunaan internet di segala lini kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penyampaian materi submateri yang pertama mengenai pengertian dan cara kerja internet yang akan dibahas oleh Azahra. Kepada Azahra, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian internet dan cara kerja internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter yang berarti antara, jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global, di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Suite, yaitu TCP atau IP. Pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suswono, pengertian internet adalah dua kumpulan jaringan yang memiliki skala secara global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Yang kedua, dari Berners-Lee, yaitu pengertian internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Hal ini jelas merujuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lainnya. Dan yang terakhir ada menurut O'Brien. Menurut O'Brien, definisi internet adalah sebuah jaringan komputer yang berkembang pesat dan bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan pemerintahan yang dapat saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja internet. Perlu dipahami bahwa internet diberikan oleh Internet Service Protocol atau ISP. Internet Service Protocol akan memberikan alamat ke komputer atau laptop, kemudian ISP akan melakukan konfigurasi alamat supaya alamat tersebut bisa tersambung ke server ISP.
Pengaturan tersebut biasanya akan dilakukan oleh router, yang mana dari router inilah pengguna bisa melakukan berbagai macam konfigurasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Beberapa konfigurasi yang biasa dilakukan adalah pembatasan sinyal, pembatasan kecepatan, daftar blokir, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Zahra yang telah memaparkan submateri yang pertama. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua mengenai sejarah perkembangan internet yang akan dijelaskan oleh Marsyanda dan Valesya. Pada Marsyanda dan Valesya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan internet. Yang pertama, pada tahun 1969, internet dicetuskan. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA, Advanced Research Project Agency, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network, atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut pun semakin bertumbuh. Sebagai pendahulu internet yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tahun 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Lalu yang kedua, pada tahun 1971, surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Roy Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel hingga sampai saat ini. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Yang ketiga, pada tahun 1983, komunikasi antar jaringan. Pada tahun 1970, Robert dan Vinton mencoba mengembangkan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, penggunaan TCP atau IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lainnya. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi sejarah dilanjutkan oleh Valesya. Kepada Valesya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi dari Marsyanda. Poin D, tahun 1990 itu lahirnya WWW. Setelah TCP atau IP berhasil dikembangkan untuk melakukan pertukaran data dengan jaringan yang berbeda, pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir berhasil mencetuskan WWW.
Nah, ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada saat itu, organisasi Eropa untuk riset nuklir ini telah memiliki ribuan karyawan dan hampir selalu bertambah banyak masuknya karyawan baru. Dengan jumlah karyawan yang sangat banyak, tentunya akan sulit untuk mendapatkan informasi yang mungkin saling berkaitan, tetapi tidak diketahui. Hal ini dikarenakan tempat penyimpanan yang berbeda-beda tempat. Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuat sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus pencarian menggunakan kata kunci. Sistem dan pencarian tersebut nantinya akan dihubungkan dengan berbagai informasi terkait yang disediakan oleh organisasi tersebut. Pada tahun 1990, Robert Caililau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam mengembangkan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu yang pertama bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan tepat pada April 1993. Kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan populer seiring lirisnya Mosaic pada bulan November di tahun yang sama. Mosaic sendiri merupakan situs pencari atau lebih dikenal search engine pertama di dunia. Jumlah situs yang dapat diakses pada Mosaic awalnya hanya beberapa juta di awal tahun 1990, tetapi seiring waktu kemudian meledak menjadi 400 juta tepat pada tahun 2000. Yang poin E, tahun 2000-an, jejaring sosial media dan perangkat mobile. Setelah mulai populernya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan kali pertama pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era ini baru saja membangun thefacebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Beliau ini menciptakan thefacebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun seiring berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang di seluruh belahan dunia. Sementara itu, pada tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. Nah, seiring berjalannya waktu, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Nah, apabila dilihat dari segi cakupan, internet sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu. Mayoritas negara pun saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelitnya. Satelit memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Sementara itu, berdasarkan transmisi paket data yang digunakan saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern dan sesuai dengan konsep pengertian internet. Kemudian, apabila dilihat dari segi kecepatan, banyak dari industri teknologi yang melakukan inovasi dari berbagai jaringan. Terakhir, perkembangan internet dapat dilihat dari segi penggunaannya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marsyanda dan Valesya atas pemaparan materinya mengenai sejarah internet. Untuk selanjutnya, pemaparan submateri yang ketiga tentang etika penggunaan internet yang akan dijelaskan oleh Ega. Kepada Ega saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan internet. Teknologi informasi terus selalu berkembang hingga saat ini. Penggunaan teknologi informasi sudah sangat melekat pada semua aspek kehidupan manusia.
Penggunaan internet yang semakin banyak juga perlu diimbangi dengan pengetahuan tentang siberetik atau lebih dikenal dengan etika dalam menggunakan internet. Adapun istilah digital citizenship, di mana digital citizenship ini berhubungan dengan kemampuan mengelola dan memonitor perilaku dalam menggunakan teknologi yang di dalamnya terkandung keamanan, etika, norma, dan budaya. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan dan keselesaan penggunaan lain. Namun, peraturan dan dasar yang diwujudkan tidak cukup sekiranya tidak diajarkan atau dilatihkan dalam menjadikan masyarakat sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab. Nah, ada uraian 10 pasal KEMS yang berlaku di era digital ini. Yang pertama, menutup informasi privasi, di mana membuka semua informasi sama halnya memberikan kesempatan kepada pelaku kriminal membuat perilaku jahat. Yang kedua, postingan bebas bully. Mengumbar kebencian lewat postingan akan berurusan dengan hukum. Perilaku membuli, membuka aib orang lain, menghujat atau menghina di media sosial tidak boleh dilakukan, bahkan haram dilakukan. Yang ketiga, waspadai kejahatan siber. Meskipun internet memberikan kemudahan pekerjaan bagi manusia, internet juga dapat disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Cybercrime, kejahatan ini tergolong pada tingkat tinggi. Yang keempat, hati-hati membaca dan men-share berita. Informasi dan berita yang berlalu lalang di media sosial perlu selektif karena belum tentu valid. Yang kelima, mengenali akun yang akan Anda jadikan sebagai teman. Mengenali akun orang lain atau pengikut kita, jangan hiraukan akun yang tidak dikenal atau anonim. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, baik, dan benar. Yang ketujuh, hargai kekayaan intelektual, di mana karya seseorang baik fisik, seni, keterampilan, ataupun kekayaan intelektual lainnya tidak bisa dialihkan begitu saja. Yang kedelapan, jauhi tindakan asusila. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan religius tentu saja akan menghindari tindakan asusila dalam berinternet. Yang kesembilan, menggunakan media sosial secara wajar. Dalam bermedia sosial, hendaknya digunakan secara wajar, jauhi penggunaan yang bebas dan kebablasan. Yang ke-10, jangan terbujuk ajakan radikalisme atau terorisme. Kelompok radikalisme kini aktif menjaring netizen menjadi pengikut gerakan mereka. Apa saja dilakukan untuk memperoleh kepercayaan agar menjadi pengikut. Selain itu, ada netiquette yang diterapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah komunitas masyarakat yang terdiri dari perancang jaringan operator. IETF menetapkan aturan umum, yaitu yang pertama, saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti di dunia nyata. Yang kedua, mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari ketika Anda online. Yang ketiga, ingat tempat di mana Anda berada ketika sedang online. Yang keempat, saat Anda sedang online, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan kalian. Pentingnya etika dalam menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ega atas penyampaian materinya mengenai etika berinternet. Untuk selanjutnya, yang terakhir, submateri tentang penggunaan internet di segala lini kehidupan akan disampaikan oleh saya sendiri dan Anissa Endah. Penggunaan internet di segala lini kehidupan, yang pertama itu di bidang politik atau di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan atau di bidang politik ini, manfaat dari penggunaan internet yang pertama itu sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat, yang kedua sebagai media informasi resmi, yang ketiga sebagai media promosi, yang keempat untuk mempermudah koordinasi dalam suatu kegiatan pemerintahan, yang kelima sebagai media kampanye pemerintah, yang keenam mempermudah sistem administrasi, yang ketujuh menghemat biaya operasional, yang kedelapan mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik, yang selanjutnya mendukung adanya keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir mengundang partisipasi masyarakat. Sedangkan dampak negatif atau kerugian dari penggunaan internet di bidang politik, yang pertama itu ada biaya, di mana menggunakan teknologi dalam segala hal tertentu itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Walau perkembangan teknologi akan sedikit memangkas biaya dari sesuatu yang konvensional, namun untuk membangun sebuah infrastruktur tersebut dan teknisnya akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, jangkauan akses, di mana memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi pun ada kurangnya, yaitu adanya daerah-daerah yang belum bisa mengakses internet untuk membaca artikel atau melihat video tentang politik Indonesia. Dengan begitu, mereka tinggal di daerah yang susah untuk mengakses internet akan sedikit lambat dalam menerima informasi. Dan yang ketiga, banyak hoax. Yang kedua, di bidang pendidikan, di mana penggunaan internet di bidang pendidikan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para pengajar dan para pendidik. Adapun manfaat dari penggunaan internet di bidang pendidikan ini, yang pertama, informasi terkait lembaga pendidikan ini semakin mudah diakses baik oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya dalam merekrut peserta didik baru. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Yang keempat, sebagai referensi membuat bahan ajar. Yang kelima, metode pembelajaran akan semakin menarik. Yang keenam, sebagai media diskusi antar pengajar. Yang selanjutnya, tersedia fasilitas multimedia. Yang selanjutnya, mempermudah dalam mencari materi pelajaran, memudahkan dalam belajar bahasa asing. Dan yang terakhir, sebagai sarana mendapatkan informasi beasiswa. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan internet di bidang pendidikan, yang pertama itu bahaya pornografi, yang kedua kecurangan saat ujian, yang ketiga perilaku plagiat, yang keempat menjadikan pelajar itu menjadi pribadi yang konsumtif atau kecanduan internet, yang kelima kaku dalam bersosialisasi, yang keenam pemalsuan, yang ketujuh kekerasan, yang selanjutnya antisosial, siswa akan malas belajar dan cybercrime. Yang ketiga di bidang kesehatan, di mana manfaat internet di bidang kesehatan ini sangat terasa di era digital saat ini. Dengan adanya internet, banyak orang dimudahkan dalam mengakses internet terkait kesehatan. Tidak hanya itu saja, internet juga memiliki manfaat untuk memudahkan pekerjaan dokter, perawat untuk membantu menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh pasien.
Adapun manfaat dari penggunaan internet di bidang kesehatan ini, yang pertama, memudahkan pasien untuk berkonsultasi, membantu riset, memudahkan tenaga medis dan dokter, mempermudah pasien membeli obat-obatan, mencegah penularan penyakit. Sedangkan kerugian atau dampak negatif dari penggunaan internet di bidang kesehatan, yang pertama, dengan adanya internet, itu dapat membuat seseorang menjadi kecanduan untuk selalu online atau selalu menggunakan internet. Yang kedua, dampak dari penggunaan tersebut adalah munculnya berbagai macam gangguan kesehatan, seperti kesehatan mata, posisi badan, bahkan hingga terkena penyakit berat seperti stroke. Untuk selanjutnya, bidang kebudayaan dan bidang lainnya akan dibahas oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penggunaan internet di lini kehidupan. Yang pertama itu di bidang kebudayaan. Nah, manfaat atau dampak positif dari penggunaan internet di bidang kebudayaan yaitu yang pertama, bisa mengetahui budaya dari semua negara di dunia. Dan yang kedua, memperkenalkan budaya negara sendiri kepada seluruh dunia. Dan yang ketiga, melihat pameran kebudayaan dengan mudah. Selanjutnya, nah yang kelima ada di dunia bisnis. Nah, yang pertama ada revenue stream atau aliran pendapatan. Di sini akan lebih menjanjikan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki banyak kendala dalam proses promosi dan publikasi serta masalah fleksibilitas. Dan yang kedua ada operating cost atau biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan bisnis konvensional, sehingga akan meningkatkan tingkat laba yang didapatkan. Dan yang ketiga ada global reach atau jangkauan global. Akan lebih mudah untuk ditetapkan karena kelebihan internet yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah geografis di dunia. Selanjutnya, nah di sini yang keempat ada customer loyalty atau loyalitas pelanggan dapat lebih diharapkan dan ditingkatkan sehingga akan menjaga kesinambungan usaha. Dan yang kelima ada supplier management atau pengaturan pengiriman yang lebih mudah karena dapat memakai pihak ketiga sebagai alternatifnya. Dan yang keenam ada high flexibility atau tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, di sini ada yang keenam itu bidang sosial dan ekonomi. Di sini ada manfaatnya ada tempat terbentuknya forum-forum sosial, solusi untuk memperluas jaringan secara global, sarana silaturahmi, memfasilitasi interaksi komunikasi, dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja, sumber informasi bagi masyarakat, meningkatkan intensitas interaksi sosial, dan yang terakhir sebagai media presentasi identitas sosial. Nah, berdasarkan manfaat dari penggunaan internet di berbagai bidang, dapat disimpulkan secara umum penggunaan internet di kehidupan sehari-hari yang memiliki manfaat atau dampak positif, yaitu diantaranya yang pertama, media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, dan yang kedua itu sebagai media pertukaran data, yang ketiga sebagai sarana hiburan, yang keempat sebagai sarana untuk mendapatkan uang, yang kelima sebagai sarana untuk menyalurkan hobi, yang keenam sebagai efektivitas dan efisiensi pekerjaan, yang ketujuh sebagai media promosi, yang kedelapan tempat untuk mengeluarkan pendapat, yang kesembilan tempat mencari ide, yang kesepuluh membangun dan memperluas bisnis, yang kesebelas tempat belanja online atau transaksi online, yang kedua-belas dapat menambah wawasan, yang terakhir mencari rekomendasi tempat belajar atau kursus. Sedangkan kerugian atau dampak negatif dari penggunaan internet di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dapat membahayakan informasi pribadi, yang kedua banyaknya penipuan, yang ketiga banyaknya pelecehan seksual atau cyberbullying, yang keempat banyaknya video atau gambar terkait kekerasan, yang kelima antisosial, yang keenam
plagiarisme, yang ketujuh, konten pornografi, yang kedelapan, kecanduan internet, yang kesembilan, tidak peka keadaan sekitar, dan yang terakhir, masalah kesehatan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anessa Endah atas pemaparan materinya. Mungkin dikarenakan sudah keempat submateri telah kelompok kami sampaikan, untuk selanjutnya saya tutup presentasi kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari yang telah dibahas. Di mana pengertian dari internet itu merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Cara kerja internet itu diberikan oleh Internet Service Protocol atau ISP yang akan memberikan alamat ke komputer atau laptop, kemudian akan melakukan konfigurasi alamat agar supaya alamat tersebut itu bisa tersambung ke server ISP. Untuk sejarah perkembangan internet terbagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama itu pada tahun 1969, di mana internet dicetuskan. Yang kedua pada tahun 1971, surat elektronik pertama. Yang ketiga 1983, komunikasi antar jaringan. Yang keempat 1990, lahirnya www atau www. Dan yang kelima tahun 2000-an, di mana jaring sosial dan perangkat mobile itu lahir. Untuk etika berinternet, pentingnya dalam penggunaan internet. Yang pertama, bahwa penggunaan internet itu berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis sebagai misalnya, ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Dan yang terakhir, mengenai penggunaan internet di segala lini kehidupan, itu memberikan manfaat atau dampak positif. Yang pertama, media untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, sarana hiburan, sarana untuk mendapatkan uang, sarana untuk menyalurkan hobi, efektivitas dan efisiensi pekerjaan, dan selanjutnya. Sedangkan kerugian atau dampak negatif dari penggunaan internet di segala lini kehidupan ini, yang pertama itu membahayakan informasi pribadi. Yang kedua, banyaknya penipuan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau cyberbullying. Yang keempat, banyak video atau gambar terkait kekerasan, antisosial, plagiarisme, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.